Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk terlebih dahulu Ibu. Baik Ibu. Baik, perkenalkan saya Windy yang menjaga pada siang hari ini. Baik Ibu, saya akan menutup tirai dan pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Baik Bu. Baik, di sini kita akan melakukan konseling mengenai alat kontrasepsi yang jenis kondom ya Ibu ya. Baik Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kondom dan juga bagaimana cara penggunaannya dan juga bagaimana keefektifan dari kondom tersebut. Mungkin akan memakan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan? Setuju Ibu. Baik. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak ada Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kondom. Apakah sebelumnya Ibu sudah tahu bagaimana bentuk kondom atau apa itu kondom? Saya cuma tahu itu kondom itu sejenis karet seperti bahan plastik dan dia itu juga untuk mencegah kehamilan itu doang tahunya Bu. Iya, benar. Baik, sini saya sedikit menjelaskan mengenai kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks atau karet, plastik atau vinil, atau bahan alami seperti produksi hewani yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kondom terbuat dari karet sintetis setipis berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu. Kemudian kondom ini terdiri dari berbagai tipe. Ada 5 tipe ya Bu ya. Yang pertama itu ada kondom biasa. Baik, sini saya akan menunjukkan gambarnya ya Bu ya. Ini yang pertama, yang biasa. Kemudian di sini ada kondom yang beraroma, bisa beraroma buah seperti buah stroberi, pisang, jeruk, dan juga apel. Kemudian di sini ada kondom wanita, dan juga kondom pria. Selanjutnya di sini ada kondom bertekstur. Dan yang terakhir di sini ada kondom yang tidak beraroma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan efektivitas alat kontrasepsi kondom. Efektivitas bila dipakai dengan baik dan benar. Kondom dapat dipakai bersama kontrasepsi lain untuk mencegah IMS. Pada umumnya standar ketebalan adalah 0,02 mm. Kemudian cara kerja alat kontrasepsi kondom yang pertama, kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Yang kedua, mencegah penularan mikroorganisme IMS termasuk HPV dan AIDS dari satu pasangan ke pasangan yang lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan manfaat alat kontrasepsi kondom. Untuk kontrasepsi, yang pertama efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, murah dan dapat dibeli secara umum, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Kemudian yang terakhir, metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Kemudian untuk yang non-kontrasepsi, yang pertama memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber-KB, yang kedua dapat mencegah penularan IMS, kemudian mencegah ejakulasi dini, membantu mencegah terjadinya kanker serviks atau mengurangi iritasi bahan karsinogenik eksogen pada serviks. Kemudian yang kelima ada saling berinteraksi
sesama pasangan, dan yang keenam mencegah imunoinfertilitas. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan alat kontrasepsi kondom. Pertama, jangan menggunakan gigi, benda tajam seperti pisau dan gunting pada saat membuka kemasan. Gunakan kondom hanya untuk 1 kali pakai, lalu kondom jangan disimpan pada tempat yang panas karena hal ini dapat menyebabkan kondom menjadi rusak atau sobek saat digunakan. Lalu perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan tunggal. Jangan gunakan kondom bila telah kadaluarsa atau jika kemasannya robek atau kondom tanpa rapuh atau kusut. Yang kelima, jangan gunakan minyak goreng, minyak mineral, atau pelumas dari bahan petrolatum karena akan segera merusak kondom. Keenam, mengajari pasien cara menggunakan kondom dengan memakai model penis, yaitu pemasangan kondom saat penis sedang ereksi, tempelkan ujungnya pada gland penis, dan tempatkan bagian penampung sperma pada ujung uretra. Lalu lepaskan gulungan karetnya dengan jalan menggeser gulungan tersebut ke arah pangkal penis. Kemudian yang ketujuh, bila kondom tidak mempunyai tempat penampungan sperma pada bagian ujungnya, maka saat memakai, longgarkan sedikit bagian ujungnya agar tidak terjadi robekan pada saat ejakulasi. Kemudian beberapa hal penting yang perlu disampaikan pada calon akseptor adalah sebelum penis melembek, segera keluarkan penis dari vagina dengan memegang bagian pangkal kondom sehingga kondom tidak terlepas. Lepaskan kondom di luar vagina pada saat penis melembek agar tidak terjadi tumpahan sperma dalam vagina. Lalu yang terakhir, buang kondom pada tempat yang aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan kontrasepsi kondom. Yang pertama, efektivitas tidak terlalu tinggi. Yang kedua, cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Yang ketiga, agak mengganggu hubungan seksual atau mengurangi sentuhan langsung. Yang keempat, pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Yang kelima, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Lalu yang keenam, beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum. Dan yang terakhir, pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah. Baik, berdasarkan yang telah saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Baik, belum ada, Ibu. Belum ada ya, Bu? Ya? Belum, Ibu. Baik, di sini saya akan mengevaluasi untuk konseling kita pada hari ini. Kondom yaitu alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan atau mencegah infertilitas. Terdapat 5 jenis kondom, ada kondom biasa, kemudian ada kondom beraroma, kondom tidak beraroma, kondom bertekstur, dan juga kondom wanita. Baik, Ibu, apakah sudah paham mengenai apa saja saya jelaskan? Sudah, Ibu. Jika Ibu sudah paham, bisa diulangi, Ibu, apa itu kondom? Baik, kondom itu selubang karet yang dapat dibuat dari berbagai bahan antara plastik, karet, atau bahan alami yang dipasang pada penis pada saat berhubungan seksual yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Nah, untuk tipe kondom terdiri dari ada 5 tipe kondom, yaitu yang pertama kondom biasa, kondom bertekstur, kondom berkontur, beraroma dan tidak beraroma, dan juga untuk pria dan wanita, gitu Ibu. Baik, Ibu apakah sudah jelas mengenai Sudah, Ibu. Baik, Sudah, Ibu. jelas, apakah Ibu sudah memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi kondom atau yang lainnya, Ibu? Sudah, Ibu. Saya mencoba untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom saja dulu terlebih dahulu, Ibu. Iya, baik. Untuk kontak selanjutnya, saya tunggu ya, Bu ya. Ibu bisa langsung datang ke sini lagi ya, Bu. Terima kasih, Baik, Ibu Ibu. sangat kooperatif sekali, sehingga konseling kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Bisa ketawa, Hobi.